Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Rosi Arlinda, dan teman saya Dia Shishafa. Kami akan menjelaskan mengenai penelitian survei. Pengertian penelitian survei. Metode survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Pada umumnya, survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data. Ini menurut Fenty Hikmawati tahun 2017. Karakteristik metode survei ini dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, opini tentang kehidupan sehari-hari. Contohnya survei pasar, pendapat tentang pemilihan presiden, dan sebagainya. Yang kedua, sikap tentang sesuatu. Artinya adalah metode survei ini dikategorikan sebagai cara pengumpulan data mengenai suatu fenomena yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah fakta tentang individu yang diinterview. Ini berarti data penelitian dapat berupa kemampuan, sikap, kepercayaan, pengetahuan, aktivitas, dan pendapat seseorang. Namun, dapat pula berupa berbagai hal tentang kehidupan. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian survei. Di sini kami menjelaskan ada 5 ciri dalam penelitian survei. Yang pertama adalah metode pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan datanya dilakukan melalui tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan, yaitu antara peneliti dengan responden. Yang ketiga adalah data bersifat deskriptif, artinya pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelaskan sebab akibat atas suatu ide. Yang keempat adalah banyaknya subjek. Artinya adalah subjek di sini adalah suatu responden. Jadi dalam melakukan penelitian survei itu harus banyaknya responden untuk menjawab tanya jawab yang dilakukan peneliti. Yang kelima adalah yang terakhir pengandalan teknik wawancara dan kuesioner. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian survei. Jenis-jenis penelitian survei ini dibedakan menjadi 3, yaitu dilihat dari segi metode, yang kedua dilihat dari segi instrumen, yang ketiga adalah dilihat dari lama waktu yang digunakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian survei yang dilihat dari metode. Yang pertama adalah metode eksploratif. Artinya survei yang dilakukan untuk mencari informasi awal yang masih samar. Yang kedua adalah metode deskriptif, artinya yang dilakukan untuk mengukur terhadap fenomena sosial tertentu kemudian dijelaskan secara narasi. Yang ketiga adalah metode penjelasan atau eksplanator, artinya menekankan pada pencarian hubungan atau sebab akibat antara variabel yang diteliti. Yang keempat adalah metode evaluasi, artinya yang diterapkan pada riset untuk evaluasi program. Yang kelima adalah metode prediksi, artinya memprediksi tren fenomena sosial ke depannya. Yang keenam adalah metode operasional, artinya mendeteksi variabel operasional dari suatu program yang diteliti. Yang ketujuh adalah metode pengembangan, untuk mengembangkan indikator-indikator yang ada di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dia Shishafa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian survei yang dilihat dari instrumen dan yang dilihat dari lama waktu yang digunakan. Teman saya tadi sudah menjelaskan yang dilihat dari metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dilihat dari instrumen. Ini ada 4 poin. Yang pertama itu interview secara pribadi. Jadi hasil interviewnya itulah dari nanti apa-apa saja yang hasil interviewnya itu nanti itulah respon yang kita lihat bagaimana gitu. Ini interviewnya itu secara pribadi seperti wawancara gitu. Nah, angket ini dilihat dari hasil angketnya berapa, bagaimana responnya. Nah, ini contohnya bisa kita buat kayak kuesioner gitu atau Google Form yang dibuat bikin si peneliti gitu. Nah, hasilnya ini bisa kita lihat dari respon angketnya. Nah, yang ketiga itu survei yang dilakukan menggunakan telepon. Survei ini bisa kita lihat bagaimana hasil responnya. Hasil respon dari menggunakan telepon itu.
Nah, itulah dilihat bagaimana instrumennya, bagaimana pendapatan responnya, seperti itu. Baguskah responnya gitu. Nah, yang keempat itu yang terakhir nih, observasi. Jadi, observasi ini kita bisa menilai bagaimana yang kita lihat hasil dari observasi itu. Nah, bagaimana responnya? Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, jenis penelitian survei yang dilihat dari lama waktu yang digunakan. Ini ada 2, longitudinal survei. Ini jangka waktu surveinya yang lama. Yang kedua, cross sectional survei. Ini jangka waktunya yang pendek. Ini selalu yang ngujinya ini mengenai pendidikan. Mengenai pendidikan ini jangka waktu yang selalu dipakai ini jangka waktu survei yang pendek. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini mengenai langkah metode survei. Ini ada banyak langkah-langkahnya ini. Pertama kita bahas dulu ya mengenai perumusan masalah yang jelas. Jadi dalam penelitian survei ini kita harus tahu apa rumusan masalah. Sebelum kita mengetahui rumusan masalahnya, kita harus tahu apa sih permasalahannya. Nah, kita buat apa rumusan masalahnya yang kita teliti ini kan. Setelah kita mengetahui rumusan masalahnya, tentukan dulu identifikasi target. Apa identifikasi target? Apa yang mau kita targetkan ke depannya mengenai permasalahan yang ada di dalam penelitian kita itu? Bagaimana targetnya? Menentukan sampelnya. Apa sih sampelnya gitu yang mau kita buat, seperti apa. Selanjutnya kita rumusi instrumennya. Bagaimana kita merumusi instrumennya dan dilanjutkan dengan pengumpulan data. Bentuknya bagaimana pengumpulan datanya yang mau kita buat dan terus kita analisis terus bagaimana datanya, dan kita yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Jadi dari hasil langkah-langkahnya itu kita buatlah rumusan laporannya, bagaimana penyusunan laporannya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kelebihan dan kelemahan penelitian survei. Ini ada kelebihannya. Kelebihannya yang pertama, laporan yang didapat jauh lebih banyak pada penelitian survei ini apabila dibandingkan dengan eksperimen, karena populasinya yang digunakan jauh lebih besar. Nah, yang kedua, informasinya itu lebih akurat pada penelitian survei ini. Kenapa? Karena dalam penelitian survei ini jauh lebih banyak itu, dalam penelitian survei ini harus mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah itu sehingga lebih akurat lagi dalam penelitian survei ini kan. Nah, yang terakhir itu pada penelitian survei ini kelebihannya itu bisa melihat hubungan di antara bermacam ubahan atau sebagai pendahulu untuk penelitian yang lebih luas. Bisa untuk para pembaca dari hasil penelitian survei itu bisa lebih meneliti yang lebih luas lah, itu sebagai pendahuluan untuk penelitian yang lebih luasnya. Nah, kelemahannya itu bagaimana? Kelemahannya itu pertama, penelitian survei ini kurang mendalami dan kurang mendetail dalam meninjau masalah. Padahal tadi kan ini kan akurat. Pasti kayak gitu pertanyaan teman-teman. Tetapi kalau tidak akurat, nanti inilah hasilnya kurang mendalami dan kurang mendetail dalam meninjau masalah, sehingga penelitian survei ini tidak sesuai dengan yang ditarget pada penelitian survei ini. Nah, yang kedua itu biaya yang digunakan lebih banyak. Ya, semua penelitian menggunakan biaya yang lebih banyak. Semua penelitian seperti itu. Pasti itulah kelemahannya kan. Penelitiannya kurang intensif. Nah, yaitu keterbatasan surveinya juga. Dan yang terakhir, surveinya itu bersifat mendesak.
Seperti itu. Contoh metode survei ini bentuknya itu bisa survei sosial, bisa ekonomi juga, atau pendapatan masyarakat, atau bisa survei income, seperti itu. Jadi, dari kelompok kami menentukan contoh judul penelitian menggunakan metode survei ini mengenai pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar. Jadi ini contoh dari kelompok kami mengenai penelitian survei. Bisa teman-teman lihat. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Semoga penelitian survei yang kami jelaskan bisa memahami dan bisa diterapkan pada penelitian survei ini sebaik-baik penelitian survei lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.